Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuril Ayu Lestari ingin membacakan literasi bab 5 PAI tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. A. Peradaban Islam di benua Asia. Agama Islam ini lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah-wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berikut ini dikemukakan peradaban Islam dari umat Islam di salah satu negara di Asia Selatan, yaitu A. Pakistan atau Republik Islam Pakistan. Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai peran yang penting karena berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Budaya keilmuan di Republik Islam Pakistan telah melahirkan sejumlah ilmuwan Muslim, antara lain Muhammad Iqbal, Abu Ala Al-Maududi, Syarif Qadir, Dr. Abdul Salam, dan Fazlur Rahman. B. Peradaban Islam di benua Eropa. Islam memasuki benua Eropa berdasarkan realitas sejarah melalui 4 periode, yaitu 1. Masa kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, yaitu Prancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. 2. Masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. 3. Masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. 4. Masa kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. A. Peradaban Islam di Spanyol. Penduduk Muslim yang bermukim di Spanyol dewasa ini terdiri dan keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista 1492 Masehi. Pada tahun 1992, terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Comisión Islámica Hispana atau Komisi Islam Spanyol yang isinya A. Muslim diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri atau swasta. B. Muslim diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri. C. Pemberian izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan penjara. D. Mendapatkan keringanan pajak. E. Pemberian izin merayakan hari raya keagamaan dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. B. Peradaban Islam di Perancis. Keberadaan Muslim di Perancis selain ditandai banyaknya organisasi Islam juga ditandai dengan A. Masjid banyak didirikan, pemukiman warga Muslim, dan sekolah-sekolah untuk warga Muslim. B. Wanita makin banyak yang berjilbab di jalan-jalan. C. Kegiatan pameran buku-buku Islam di Perancis. D. Toko-toko makin banyak yang menyediakan makanan-makanan halal. E. Berkembangnya beberapa kelompok tarekat atau kelompok suwi seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Bektashi. C. Peradaban Islam di benua Afrika. Penyebaran agama Islam masuk ke benua Afrika semenjak Rasulullah SAW masih hidup.
Pada tahun ke-5 dari kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, Islam menyebar ke negara-negara di Afrika Utara serta terjadi Islamisasi dan Arabisasi. A. Mesir. Negara ini besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. B. Aljazair. Di Aljazair terdapat Kementerian Agama. Salah satu kegiatannya adalah mengadakan seminar tentang pemikiran Islam yang pertama di Batna, serta pembangunan 160 sekolah Al-Quran yang terletak di berbagai wilayah Aljazair. C. Tunisia. Dalam sejarah perkembangan Islam, Tunisia mempunyai peranan besar. Melalui lembaga pendidikan Jam'iyah Zaitunah yang kemudian berubah menjadi Institut Ilmu Islam, kader-kader ulama diberikan pendidikan dan pelatihan agar menjadi ulama besar. D. Peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik, dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia I dan II. Di benua Australia pun terdapat organisasi-organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Hal yang mengembirakan di negara federal Australia, kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, dan juga toleransi antar umat beragama cukup tinggi. E. Peradaban Islam di benua Amerika. Islam di benua Amerika tidak dapat diketahui secara pasti kapan masuknya. Meskipun generasi awal dari umat Islam yang mendiami benua Amerika banyak yang murtad, tetapi generasi berikutnya yang didominasi imigran Muslim secara bergelombang masuk Amerika. Adapun kegiatan-kegiatan kaum Muslim imigran di benua Amerika antara lain: A. Membangun masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam. B. Membentuk organisasi-organisasi Islam. Umat Islam kulit hitam. Di Amerika Serikat, Muslim kulit hitam jumlahnya cukup besar. Pada tahun 1931 Masehi, atas prakarsa College for Muhammad didirikanlah organisasi Black Muslim atau kaum Muslim kulit hitam di Detroit yang juga dikenal dengan sebutan NOI atau Nation of Islam ataupun Bangsa Islam. Di Amerika Serikat cukup banyak jumlah masjid yang didirikan oleh kaum Muslim kulit hitam maupun oleh Muslim lainnya. Beberapa hal yang dilakukan selama masa organisasi tersebut ialah: 1. Meningkatkan dakwah Islam ditujukan kepada orang-orang berkulit hitam dan kepada seluruh umat manusia, apapun warna kulitnya. 2. Meluruskan ajaran-ajaran yang kurang tepat yang telah diajarkan oleh para pendahulunya dengan mengembalikannya kepada tuntunan Al-Quran dan Hadis. 3. Mendorong para pengikutnya untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik negara yang lebih bagus atau lebih luas. Demikian pembacaan literasi tentang bab 5 PAI yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam di Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.